kita langsung saja kepada Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pak Arman Suparman. Silakan, waktu dan tempat silakan. Terima kasih Pak Moderator. Yang kami hormati Pak Dirjen, Pak Eko. Yang kami hormati Pak Yanuar, Bu Restu, dan juga Bapak Tahrir. Tentu topik kita hari ini itu ingin menangkap apa yang menjadi keresahan bersama anak bangsa beberapa minggu terakhir ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan desa gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan dari kajian-kajian kami yang memang selama 22 tahun ini kita fokus pada isu yang terkait dengan reformasi regulasi dan birokrasi khusus di level pemerintahan daerah. Dan dalam konteks pembangunan desa kita lebih mencermati seperti apa peran supradesa ini Pak. Kabupaten kota dan juga provinsi terhadap pembangunan di desa gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2014 kita punya 3 undang-undang strategis yang tentu saling berkaitan juga. Pertama, Undang-Undang Pemda 23 2014, Undang-Undang ASN, Undang-Undang 5 dan Undang-Undang 6 tentang desa. Dan dari ketiga undang-undang ini minimal dari kajian kami ada beberapa banyak substansi yang perlu dikaji ulang. Dan kalau kita lihat di Prolegnas 2023, hanya satu yang masuk, revisi Undang-Undang ASN. Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Desa nggak ada. Gitu ya. Artinya, kalau kita taat pada sistem, yang perlu kita bicarakan sebenarnya Undang-Undang ASN tahun ini. Bukan Undang-Undang Pemda, bukan Undang-Undang Desa. Kalau kita mau taat asas. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami minimal dari kajian kami ada beberapa indikator yang mana kita perlu bergerak untuk pertama menerbitkan regulasi atau merevisi regulasi. Yang pertama, ada satu perubahan sosial ekonomi atau lingkungan, tetapi nggak ada kebijakannya. Maka implikasinya adalah kita harus menyusun sebuah kebijakan baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada perubahan sosial ekonomi dan lingkungan, tetapi tidak diakomodir dalam kebijakan tertentu, maka kita harus merevisi kebijakan itu. Dan yang ketiga adalah, ada satu masalah yang disebabkan oleh satu kebijakan. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah Undang-Undang Desa saat ini memenuhi kriteria dari ketiga indikator tadi? Gitu ya. Secara sederhana kami katakan, dari beberapa substansi pengaturan di dalam Undang-Undang Desa, dia memenuhi yang kedua, ada perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak diakomodir dalam Undang-Undang Desa, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Desa itu juga yang menyebabkan masalah, maka harus ada revisi. Tetapi patut diwaspadai Bapak Ibu, 5-6 tahun terakhir banyak masalah yang didesain gitu ya. Itu yang patut diwaspadai gitu ya. Sehingga kita harus revisi atau menerbitkan satu kebijakan baru. Itu refleksi awal dari kami. Kemudian yang ketiga adalah, kalau kita bicara Undang-Undang Desa, kita patut bersyukur ya Bapak Ibu, di tahun 2014 kita punya satu undang-undang yang mana kita menempatkan lagi desa itu sebagai subjek pembangunan bukan objek. Gitu ya. Dan dalam pengaturan di seluruh pengaturan dalam Undang-Undang Desa itu ada beberapa yang kami lihat patut kita apresiasi. Pertama, pengakuan desa adat atau keragaman desa. Yang kedua adalah terkait dengan tata kelola desa itu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan demokratisasi di level desa. Dari ketiga hal ini, ada 2 hal yang mungkin kita perlu cermati. Pertama, soal tata kelolanya, dan yang ketiga adalah soal demokratisasi di level desa. Pertanyaan kita adalah, apakah demokrasi di level desa dan tata kelola itu sudah diakomodir dengan baik dalam Undang-Undang Desa ini? Gitu ya. Maka kita perlu bergeser ke apa urgensinya gitu ya. Yang keempat Bapak Ibu, dari kajian-kajian kami, terutama dalam kajian terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan berikutnya dengan desa, ada beberapa indikator atau variabel yang mana kita bisa mengukur kinerja desa kita saat ini gitu ya. Yang pertama adalah kebijakan. Seluruh kebijakan terkait dengan desa, termasuk Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemda, Pak Dirjen gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kelembagaannya. Itu level yang pertama. Level yang kedua adalah level prakondisi yang menurut kami sangat menentukan seperti apa fleksibilitas pembangunan di desa yang dialami oleh bapak-bapak ini. Pertama adalah terkait hubungan pusat dan daerah.
Hubungan ini kita bicara 3 hal, hubungan kewenangan, hubungan pembinaan pengawasan, dan yang ketiga adalah hubungan keuangan. Dan desa dalam ketiga hubungan ini menurut kami dalam tanda kutip belum memenuhi prinsip rekognisi atau kemandirian desa, gitu ya. Itu kalau kita merefleksi, gitu ya. Kalau kita masuk ke level yang lebih substansi, gitu. Kemudian terkait dengan yang prakondisi tadi, pertama tadi hubungan pusat dan daerah, dan yang kedua adalah soal regulatory delivery, terutama di sisi komitmen politik semua stakeholders. Mulai dari pemerintah pusat, mulai dari level nasional, mulai dari Kemendagri, Bapak Ibu di Senayan, sampai ke level provinsi, kabupaten, kota, dan di desa, gitu ya. Pertanyaan kita adalah, apakah semua hal tadi itu kebijakan, kelembagaan, kemudian di level prakondisi soal hubungan pusat dan daerah, kemudian yang terkait dengan hubungan keuangan, hubungan pembinaan pengawasan, hubungan kewenangan itu sudah diatur dengan baik, tidak hanya dalam undang-undang desa, tetapi juga dalam undang-undang Pemda. Saya yakin Pak Dirjen tidak terlalu leluasa kalau kita bicara desa, gitu, karena memang kewenangan atau tupoksi Kemendagri dan juga Pemkap, Pemkot, dan Pemprov itu tidak seleluasa karena mereka mendasarkan dirinya pada undang-undang Pemda, Undang-Undang 23 tahun 2014, gitu ya. Sehingga mungkin kalau kita bicara bagaimana kita membangun desa, itu tidak hanya bicara undang-undang desa, gitu ya. Undang-undang Pemda juga termasuk, gitu. Kenapa saya sebut undang-undang Pemda, Bapak Ibu? Kita tahu kepala desa itu sangat sentral posisinya di dalam konteks desa, gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di sisi tata kelola mulai dari pilkades, bupati wali kota itu punya peran yang sangat besar. Perda terkait dengan mekanisme pilkades kan dari bupati, gitu ya. Ya kan Pak? Dari wali kota atau dari pembinaan pengawasan dari provinsi, gitu ya. Semua yang terkait dengan pemberhentian kepala desa itu dari bupati. Mekanisme sengketa pilkades itu bupati ujung-ujungnya. Sehingga menurut kami peran bupati ini yang perlu kita lihat di undang-undang desa ini. Hanya kecurigaan saja, semoga enggak. Demonstrasi beberapa waktu lalu jangan sampai diinisiasi oleh para bupati, gitu. Jangan sampai ya, ini kecurigaan saja, gitu. Itu yang mungkin kita perlu lihat. Maka dalam konteks ini Pak Dirjen, kami juga ingin mendorong agar peran kabupaten kota ini perlu dilihat baik dalam hubungan dengan pembangunan desa, gitu ya. Yang terakhir terkait dengan demokratisasi di level desa, gitu ya. Menurut kami undang-undang desa itu memberikan satu kemunduran sih Pak, terkait dengan peran Badan Pemusyawaratan Desa, BPD ya. Sebelum Undang-Undang 6, dia itu punya hak untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa. Perwakilan ya Pak. Dengan BPD yang sekarang dia punya hak menyatakan pendapat, meminta informasi, gitu ya. Dan dalam pemilihan BPD, panselnya juga itu ditentukan oleh kepala desa, gitu ya. Jadi ini yang mungkin kita perlu lihat beberapa hal ya, agar apa yang kita cita-citakan membangun Indonesia dari desa, desa itu adalah masa depan Indonesia, desa itu adalah etalase Indonesia. Saya yakin kita perlu melihat hal-hal ini, gitu. Dan yang terakhir, titipan saja, karena ini adalah tahun politik, gitu ya. Kami mengusulkan revisi Undang-Undang Pemda itu kita bahas setelah 2024. Terima kasih. Baik, tepuk tangan teman-teman semuanya.